ide frugal living ya, untuk UMKM naik kelas, perlu kita siasati agar kita benar-benar bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Dan ini wajib kita lakukan karena melihat situasi dan kondisi di mana kita sekarang berpacu di dalam mengurangi pengeluaran tanpa mengurangi kualitas hidup. Nah, kualitas hidup menanjaknya semakin lama semakin gaya hidupnya banyak gitu ya. Nah, di sini saya mencoba mengupas bersama dengan teman-teman yang menyukai video channel YouTube Boyan Subagio untuk UMKM naik kelas, karena tadi pagi saya mengikuti pameran dari PKK Kabupaten, di mana dari PJ Bupati sangat antusias untuk membuat UMKM kita naik kelas. Bahkan event-eventnya pun sangat banyak, bagus, dan benar-benar ke arah itu. Semoga aja kita bisa capai. Namun sebelum itu, tak melihat juga kita sebagai UMKM, di satu sisi kita harus mau tidak mau melakukan semua ini dengan mandiri, karena di beberapa grup WhatsApp UMKM yang ada dinasnya, ada UMKM-nya, kita sudah mulai saling kritisi. Itu bagi saya sendiri satu, semua harus berintrospeksi diri, semua harus melakukan um, konsolidasi, di mana kita harus uh, mengingat fungsi kita masing-masing. Dan di sini juga saya baru tadi sempat menonton bagaimana frugal living ini menjadi suatu tren yang sebenarnya sudah ada, mungkin bahasanya aja beda, dan caranya lebih mantap lagi, lebih fokus lagi ke arah itu. Untuk frugal living bisa pasti bisa membantu kita naik kelas, karena di sini kita sebagai UKM di samping berpacu untuk naik kelas tapi juga meningkatkan keuntungan tanpa mengurangi tadi kualitas hidup maupun kualitas dari barang yang kita ciptakan. Seperti kami SBG selalu berusaha sekomitmen mungkin melakukan olahan pangan di bidang kesehatan, melakukan inovasi di bidang kemasan, melakukan uh, apa yang disarankan oleh pemerintah untuk kelengkapan perizinan, termasuk pembayaran pajak, dan termasuk juga ada apa namanya itu yang namanya BPJS, ada BPJS kesehatan tenaga kerjaan kita ikuti. Nah, di sini yang pertama untuk frugal living di dalam UMKM mungkin bisa kita lakukan, yaitu analisis pengeluaran. Di sini kita lakukan penelitian semua pengeluaran bisnis kita, karena saya juga sudah terus mencoba melakukan ini dengan di tengah kesibukan kita, di mana kita identifikasi dari area di mana Anda bisa melakukan penghematan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, tentu sourcing dari bahan baku. Nah, di sini kami selalu melakukan pencarian search engine, mencari bahan baku dengan harga yang sesuai dan uh, kualitas yang tetap terjamin, tidak mengorbankan kualitas. Pertimbangannya kita melakukan kerjasama bagi pemasok lokal dan juga menggunakan hasil bumi, menggunakan bahan-bahan lokal sekitar, sehingga distribusinya lebih murah
untuk mendapatkan keuntungan lebih. Nah, untuk yang ketiga, tentu efisiensi energi. Nah, kita di sini dipastikan untuk menggunakan alat-alat yang hemat energi. Nah, kami banyak menggunakan listrik, bahkan listrik kita ada listrik UMKM yang membantu, sehingga peralatannya pun kami berusaha agak lebih mahal karena agar lebih hemat ya. Pastikan juga cahaya lampu yang kita perlukan itu tidak terlalu banyak, dan kesibukan untuk mematikan lampu ini benar-benar menjadi prioritas saya bersama UMKM. Terus yang keempat, di mana kita mengelola persediaan. Nah, sering dari persediaan ini kita harus banyak yang sering cerita ya, kadang-kadang, Pak, kok saya beli di sana berasnya kutuan, kalau Pak saya kalau beli di sini kok sorghumnya begini gitu. Kalau di tempat kami setelah disurvei sama dinas pangan siapa tuh, kok kenapa enggak di sini Pak? Apa bedanya? Satu, kalau bahan sih sebenarnya enggak jauh beda ya, karena sorghum kadang kita ngambil sorghum di tempat itu, tapi dari segi menjaga persediaan ini, satu, kedap udaranya tidak terlalu lembab. Nah, itu kedua, sebenarnya sih banyak yang menyarankan kami menggunakan pengawet gitu, namun kami pilih tidak, karena kita berfokus pada sehat, tapi kita menggunakan cara seperti yang nanya kemarin, Pak, kalau saya beli tadi saat pameran ya, Pak, kalau saya beli jajan ini biasanya ada semut gitu. Ya kita akalin ya, taruh di meja, kaki-kaki meja ini kita isi kapur semut gitu, bisa aja. Banyak lagi cara ya. Tapi kalau untuk beras kami tidak cara gitu, cuma berasnya ini tidak ada lembab gitu dan selalu bersih di sekitarnya. Itu salah satu kita menjaga higienitas dari pada pangan yang kita gelutin. Untuk yang kelima, Plugar Living dari segi UMKM, yaitu bagaimana pemasaran digital. Kita bagaimana memanfaatkan pemasaran digital, karena pemasaran digital ini seperti sosial media, situs web kami, web sbgbali.com dan sbgwebseo.com memiliki, kami juga memiliki tool pemasaran di bidang SEO, makanya kami tetap fokus web SEO itu untuk menjangkau pemasaran, walaupun teman-teman memiliki bisnis lokal ya, karena ada cara-cara untuk melakukan itu. Nah, inilah yang kami buka untuk teman-teman yang mau belajar, mau ada edukasi dari segi pemasaran, karena itu basic kami, dan kami juga tetap komit untuk fokus memperkuat itu karena seperti kita ketahui bersama bahwa apapun baik usaha maupun pertanian dan lain sebagainya itu ujung-ujungnya pemasaran ya. Kalau pemasarannya sudah bagus, yang lain kita bisa akomodir lebih lebih gampang gitu. Bukan sih apa namanya itu, kalau sudah itu semua uh, pemasarannya melesak gitu ya, semua manajemen, promosi dan lainnya akan bisa menanjak lebih bagus lagi. Nah, untuk nomor 6, di mana kita perlu kolaborasi bisnis. Nah, di sini kolaborasi bisnis juga salah satu jawaban dari pertemuan saya sempat ngobrol tadi dengan beberapa IT yang membilang kita harus kolaborasi. Kenapa? Karena saya sendiri ya, khususnya saya pakai contoh di mana saya sering bingung di saat kalau selaku UKM kita diajak pameran, diajak apa itu sih masih mending kan. Tapi kalau saya diajak rapat tentang digitalisasi, eh, tolong teman-teman menyampaikan fungsi saya di situ sebagai apa, karena saya kalau kita fungsikan saya sebagai mitra, kadang-kadang saya pingin
saya punya ide gini, sebaiknya begini-gini. Nah, itu saya seperti rasanya mendite gitu ya. Tapi kalau diposisikan sebagai UMKM, kalau saya merasa tidak terlalu apa namanya tuh berkepentingan, misalnya kalau kita harus diajak rapat tentang sesuatu yang mestinya pekerjaan orang lain gitu ya. Tapi kita dilibatkan. Jadinya di sini kolaborasi yang menurut saya belum pas, belum match dengan kepentingan atau goalnya mana gitu ya. Itu kalau kita saya mungkin saya kasih contoh. Saya sebagai UMKM bisa kolaborasi dengan siapa saja seperti pelanggan maupun calon pelanggan di bidang pengambilan barang yang beli putus misalnya kan. Beli kerupuk 5, oh saya mau jual, oke saya kasih gratis satu, berarti 4 untuk dijual, satu keuntungan kan gitu. Itu kolaborasi menurut saya. Atau saya mau Bapak sebagai digitalisasi saya sebagai pendamping digital gitu. Oke, kita MOU sehingga timbullah MOA action, MOA. Jadinya di sana tentu saya akan melakukan sesuatu yang berdasarkan CTA. Apa ending dari kolaborasi tersebut? Nah, itu untuk semoga ini sebagai pedoman ke depannya untuk kita bersama-sama mencari celah yang win-win solution, sama-sama menguntungkan. Untuk yang ketujuh, di mana efisiensi daripada operasional. Nah, semua ini akan menjadikan kita efisien. Kita bisa pertimbangkan tugas-tugas tertentu di dalam mencari atau mengurangi waktu produksi kita, namun kita akan mendapatkan waktu untuk melakukan jasa. Untuk yang kedelapan, di sini pada kualitas, meskipun sedang mengadopsi pendekatan hemat, pastikan juga kita tetap memberi produk atau layanan berkualitas tinggi. Nah, karena dengan kualitas yang baik, kualitas yang dipertahankan, maka akan membantu mempertahankan eh, dan menarik pelanggan baru untuk menjadi pelanggan setia kita. Nah, untuk yang kesembilan tentu biaya reduksi dari biaya overhead. Di sini kita bisa mencari cara untuk mengurangi overhead seperti sewa atau utilities. Misalnya mempertimbangkan atau memindahkan bisnis ke lokasi yang lebih terjangkau. Kalau kami pemilih memindahkan bisnis ini karena kami sudah ada tempat, namun kendala atau tempat tersebut jauh dari perkotaan atau di daerah terpencil. Namun bagaimana kami melakukan eh, reduksi ini yaitu dengan transformasi digital yang kita jor-joran mengarahkan dulunya orang-orang untuk membeli produk kita ke lokasi, tapi sekarang bisa membeli online atau melalui media sosial atau melalui um, kami yang COD gitu ya, setelah pemesanan di WhatsApp, nanti kami yang membawakan ke tempat pelanggan. Nah, ini bisa kami pakai untuk pelanggan yang mau produk kami membeli produk dari SBG. Untuk ke-10 tentu pembayaran yang tepat waktu. Nah, di sinilah yang kami fokuskan di mana berapa seperti yang paling sering ya cetak kemasan. Kami melakukan cetak perusahaan kalau ada cash kita bayar cash. Kalau tidak ada cash kami transfer langsung atau kalau beli kemasan itu ya kita kan belinya beli langsung bayar atau transfer dulu baru bayar gitu. Jadinya ketepatan pembayaran ini akan menjadikan nilai tambah bagi pemasok untuk
oh kalau SBG yang minta, wah dahulukan dah walaupun yang lain ada yang order gitu loh. Nah ini nilai tambah yang bisa kita pakai pedoman untuk naik kelas gitu. Dengan mengadopsi pendekatan frugal living seperti ini, tentu UKM dengan mengoptimalkan keuntungan mereka, mengelola keuangan dengan lebih bijak dan memperkuat posisi di sini akan menyebabkan kita naik kelas dalam bisnis. Nah, ingatlah bahwa ini adalah suatu pengorbanan kuantitas atau keselamatan. Ini lebih tentang pengelolaan dan kecerdasan dan dalam bijaksana untuk setiap aspek bisnis. Nah, jadinya ini juga sesuai dengan apa yang uh, tadi saya ngobrol sama istri tentang bagaimana kita semestinya yang saya syukuri akhir ini karena sempat kita ada kecelakaan gitu ya. Mulailah kita mensyukuri bahwa kita sudah sehat gitu ya. Karena dengan sehat kita tentu akan lebih bisa berpikirnya lebih jernih. Terus di dalam em, mengejar waktu atau membawa suatu produk, nah tentu di sini saya harus kuat di mana tadi pagi khususnya ya lagi dingin, nah syukurnya kita sehat, akhirnya dingin ini kita mampu juga lawan karena kita kuat. Nah, selain kuat, nah di sini kita akan mendapatkan kecerdasan karena kita ikhlas melakukan itu semua. Maka disinilah timbul cerdas, cerdas di dalam melakukan bisnis, melakukan usaha. Eh, dan di sini juga kita bisa berbagi. Berbagi, kenapa kita harus berbagi? Karena saya meyakini semakin banyak saya berbagi, semakin banyak saya bisa melakukan sesuatu yang berguna buat orang lain, maka Tuhan pencipta kita akan memberikan kita hal-hal yang uh, kita dapatkan dengan yang namanya rezeki gitu ya. Di sini saya juga mengajak teman-teman untuk mari kita saling mengingatkan apabila ada yang kurang dan mari kita saling mendukung apabila ada kelebihan di dalam hal yang dimiliki oleh kita masing-masing. Untuk pesan terakhir, saya berharap teman-teman jangan lupa selain menonton untuk melakukan subscribe karena dengan subscribe tersebut sangat bermanfaat untuk saya yang saat ini juga sudah mulai banyak mendapatkan subscribe namun belum mendapatkan motif notifikasi dari Facebook sebagai YouTuber. Terus kita juga masih memerlukan banyak tontonan untuk itu semua. Dengan adanya seperti kemarin ada teman-teman ternyata banyak yang melakukan subscribe, saya juga sangat kaget dan kagum ya. Teman saya lama dia langsung dengan melakukan subscribe-nya, itu suatu penyemangat, itu suatu eh, kekuatan bagi saya untuk melangkah lebih lanjut. Sampai jumpa, salam sehat, semoga tetap kuat di dalam menghadapi kehidupan ini dan cerdaslah dengan kehidupan ini karena kita tahu dan saya juga tadi ada share dari teman yang kena apa namanya itu belum kendala dalam keuangannya yang tidak dikembalikan oleh teman dan menghilang, itu suatu kita harus sekarang mulai cerdas ya untuk melakukan kerjasama yang khususnya tentang keuangan ya. Di samping juga ada phishing sekarang yang perlu kita hati-hati, apalagi yang biasa melakukan transfer
lewat mobile menggunakan Android maupun yang lainnya ya. Mari kita semua jaga itu. Salam cerdas, salam IT.